Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat kembali beribadah di GPD Yordan Kebun Baru. Saat ini mari sama-sama kita mau tinggikan nama Yesus. Kita mau sanjung nama Dia, karena Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama buka hatimu, berikan semuanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, kami menyembah-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan. Katakan ku
Kami bersyukur dan kami yakin ibadah kami pada pagi hari ini boleh mendapatkan berkat yang berasalnya daripada-Mu. Dan saat ini kami siap untuk memuji, bersorak memuliakan nama Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sapa kanan kirimu dulu, saudara. Katakan, Tuhan Yesus baik bagi engkau. Amin. Sama-sama kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus memang baik dalam kehidupan kita melalui pujian ini. Haleluya. Katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tanganmu, katakan Hosana, memuji Tuhan. Yes, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan betapa baik. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik. Amin. Haleluya. Kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita sama-sama katakan Hosana. Tepuk tangan di atas kepala ya saudara ya. Haleluya, lakukan ini semua buat Tuhan. Amin. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana,
Siapa yang masih mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Amin. Sama-sama kita mau tinggikan nama Dia. Kita mau menyorakkan nama Dia. Karena Dialah yang layak kami tinggikan. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Tinggi Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Tinggi biar sangkakala. Amin. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Tinggi. Dialah Allah yang heran dan besar. Haleluya. Allah kita heran dan besar, ya. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah apa? Amin. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita heran. Sekali lagi katakan. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Amin. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Sekali lagi katakan. Kita heran. Sekali lagi. Allah kita heran. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Siapa yang merasakan sukacita dari Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, Dia Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang maha tahu segala keberadaan, keterbatasan yang ada di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau buka hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang dimana boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Haleluya. Katakan bersamaku. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku. Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku.
Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, katakan Yesus. Anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Jemaat saja katakan. Kau terindah dalam hidupku. Haleluya. Engkau lihat setiap kesungguhan hati kami, Tuhan. Kami nyatakan, Tuhan, Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami, Yesus. Begitu banyak pertolongan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau yang terindah. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Mari sama-sama naikkan suaramu. Katakan Yesus, Engkau begitu indah, Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, Tuhan. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau anugerah terindah. Haleluya. Saat pagi hari ini, mungkin tidak ada satu orang pun yang tahu tentang keberadaan hatimu, tentang keterbatasanmu saat ini. Mungkin saat ini tidak ada satu orang pun yang tahu keterbatasanmu seperti apa yang kau alami saat ini. Saat ini, Yesus Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu sampai kedalaman hatimu. Saat ini mintalah pertolongan daripada Tuhan. Serahkan semua persoalanmu, permasalahan hidup yang ada di dalam hidupmu, pergumulanmu, kerinduanmu. Nyatakan semua kepada Tuhan. Dialah yang Maha Tahu. Haleluya.
Puji Tuhan, saya minta kesediaan Bapak Pendeta senior kita di tempat ini untuk doa firman Tuhan. Haleluya. Kami sudah memuji Tuhan. Pujian kami sudah naik di hadapan hadirat Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Bapa di surga. Memang demi mempertahankan keselamatan sampai langkah yang terakhir, kami mau selalu menyenangkan hati daripada Bapa. Hati Bapa disenangkan, kedatangan anak-anak Bapa umat Tuhan hari ini sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang sudah mengutus dan melantik hamba-Mu, Ibu Evangelis Sarce Sampelan. Tuhan akan pakai menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di GPD Yordan Kebon Baru. Pakai hamba-Mu, urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukakan rahasia kebenaran firman Allah. Sebab ini merupakan isi hati daripada Tuhan yang Tuhan akan nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Sebentar ada doa khusus bagi yang berhari ulang tahun, yaitu Ibu Ika Rantung. Kami serahkan acara ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Berkat Tuhan yang telah menolong kita semua untuk kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan satu tujuan saja, memuliakan nama Tuhan. Tadi Bapak Pendeta Gembala Senior Trump mengatakan bahwa saya adalah jemaat yang lama di Kebon Baru. Dengan kemurahan Tuhan saya pindah ke Kelapa Gading karena gereja di Gading Gria lebih dekat di Kelapa Gading, maka saya pindah di Gading Gria Lestari. Tapi kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, pada kurang lebih sebulan yang lalu saya malam mengantar keluarga Goda di tempat ini. Lalu Bapak Pendeta Herman menyarankan saya untuk membawa firman Tuhan pada hari ini di gereja ini. Saya merasa tersanjung, saya merasa dihargai. Benar-benar saya menolak. Saya katakan jangan hari Minggu. Kata Bapak Pendeta, oh tidak, hari Minggu yang ketiga di bulan Juni. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kuatkan saya. Tuhan tolong urapan kuasa Roh Kudus ada dalam hidup saya, juga ada dalam hidup saudara sekalian. Saya berada di sini bukan untuk mengajar, tapi saya mau kita sama-sama belajar dari firman Tuhan dengan melalui urapan kuasa Roh Kudus. Jadi saya tidak mengajar, tetapi saya mau kita mau sharing tentang firman Tuhan agar iman kita, iman saya sebagai pembicara, iman saudara sebagai pendengar, pagi hari ini kita sama-sama bisa dikuatkan dengan membaca firman Tuhan melalui urapan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Saya mau kita sama-sama membahas di dalam Injil Lukas yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus dalam kehidupannya, dalam segala tindakannya, dia mengawali dengan doa. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita dalam setiap kegiatan kita,
dalam setiap usaha kita, dalam setiap rencana kita. Marilah kita awali dengan doa. Tuhan Yesus pada waktu dia dibaptis setelah keluar dari air di Sungai Yordan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kuasa Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun dari langit, mengurapi Yesus dengan kuasa Roh Kudus untuk memulai pelayanannya. Puji Tuhan, kita bisa baca dalam Lukas pasal, kedengaran enggak di belakang? Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga ayat 21, demikian bunyinya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca adalah firman Tuhan. Allah Bapa menyatakan Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah, dan Yesus Allah berkenan kepada Yesus Kristus. Kalau kita katakan, kalau kita mau berdoa, kita memohon sesuatu, kita meminta sesuatu, kita menaikkan pujian kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa tidak pernah kita sampaikan kepada pemerintah kita, doa kita tidak pernah sampaikan kepada orang yang tertinggi di dunia. Doa kita hanya sampaikan di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang siap mendengarkan doa kita. Kalau kita berdoa, kita mengucapkan, kita menaikkan apa isi hati kita. Kita bercerita kepada Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan, dan apa yang saya lakukan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tuhan Yesus sendiri mengawali kegiatannya, mengawali pekerjaannya, pelayanannya di dunia, dia mulai dengan doa. Setelah berdoa, Roh Kudus mengurapi dia secara langsung saat dia berdoa. Kita tahu kalau kita baca di Matius bahwa Roh Kudus telah ada sejak Yesus dalam kandungan Maria. Tetapi Yesus yang saat itu berwujud sebagai manusia 100%, dia belum mengadakan pelayanan. Nanti setelah dia dibaptis, dia diurapi, dia dipenuhi dengan kuasa Roh Allah, dia mulai pelayanannya untuk penyelamatan umat manusia. Doa Yesus yang pertama yang dinyatakan di dalam Injil Lukas adalah, kita bisa baca di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 21-22.
ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Puji nama Tuhan. Tindakan pertama yang Yesus lakukan setelah selesai dibaptis yaitu berdoa. Mengajarkan kepada kita, tindakan apapun yang kita mau lakukan, marilah kita ingat, panjatkanlah doamu, ceritakan kepada Allah yang Maha Kuasa apa yang ingin kita kerjakan. Selanjutnya di dalam Lukas yang kelima ayat yang ke-16, Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus setelah selesai dibaptis, dia mengadakan tanda mujizat, menyembuhkan banyak orang, mengusir setan-setan, dan satu saat orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengundurkan diri dari mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Di dalam kehidupan Yesus dicari oleh banyak orang, tetapi tetap dia ingat berhubungan dengan Allah Bapa di surga, karena dia tahu apa yang Yesus kerjakan di dunia bukan menurut kehendaknya sendiri, tetapi yang dia kerjakan di dunia semuanya karena perintah Allah Bapa yang di surga. Biarlah kita mau mengikuti contoh Yesus, berdoa dalam segala kegiatan kita, dan kita mengamankan firman Allah sebagai kekuatan Allah, sebagai kehendak Allah untuk kita lakukan di dunia yang gelap ini. Selanjutnya kita bisa baca dalam Lukas 5 ayat yang ke-16. Oh iya, kita sudah baca tadi. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kita seringkali tidak ada tempat khusus untuk sebagai tempat sunyi indah untuk kita berdoa. Tetapi biarlah apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita, rumah kontrakanlah, rumah sendirilah, kita siapkan waktu untuk berdoa. Tempat di mana kita berdoa bukan merupakan syarat yang utama untuk berdoa kepada Tuhan. Syarat yang utama untuk kita berdoa kepada Tuhan adalah hati kita yang suci, yang murni untuk menyembah, untuk memuji kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kita baca selanjutnya di dalam Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 13. Ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus memberikan contoh kepada kita. Kita bukan hanya berdoa setengah jam, 10 menit, 1 jam, tapi Yesus memberikan contoh kepada kita. Kita berdoa semalam suntuk untuk menyembah dan mencari hadirat Allah. Di dalam keadaan yang seperti ini,
Yesus berdoa semalaman. Karena apa? Dalam ayat selanjutnya, ia mau memilih ke-12 murid, ke-12 rasul yang dia urapi untuk menjadi murid-muridnya. Di dalam kegiatan Tuhan Yesus, setelah dia melantik murid-muridnya, dia tetap berdoa kepada Allah Bapa. Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-18, Lukas 9 ayat yang ke-18, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Yesus berdoa dengan rencana, dia mau tahu iman yang dimiliki oleh muridnya, menganggap Yesus itu seorang yang bagaimana. Ada yang menjawab, engkau dikatakan adalah Yahya Pembaptis. Ada yang mengatakan adalah Nabi Elia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus, kita bisa baca di dalam ayat yang ke-20. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Puji nama Tuhan. Dalam hati kita juga bisa mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan kehidupan kita, umat manusia yang mau percaya kepadanya, yang mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan. Dalam Lukas 9 ayat yang ke-29, Lukas 9 ayat yang ke-29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus mengajak muridnya Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas puncak gunung untuk sama-sama berdoa. Dan apa yang terjadi? Yesus dimuliakan di atas gunung pada saat dia berdoa. Mukanya berubah, bersinar, yang sinar mukanya tidak bisa kita pandang dengan mata kita sebagai mata jasmani. Bajunya berkilauan, sungguh sangat mulia. Kemuliaan Allah tidak bisa, dan kita tidak akan menyaksikan itu di dunia ini. Kalau kita nanti bersama dengan Yesus Kristus, kita akan melihat kemuliaan yang indah, yang kekal. Kita akan nikmati, kita akan bersama-sama memuliakan kemuliaan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Puji nama Tuhan. Di dalam ayat yang selanjutnya, masih Lukas 9 ayat yang 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung, murid-murid bersukacita. Petrus mengatakan,
sini. Karena di situ ada Elia dan Musa dan Yesus. Tetapi saat murid itu berbicara, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dia tidak mengerti kemuliaan Allah. Dia tidak mengerti apa yang dia saksikan. Awan datang mengangkat Musa dan Elia. Terdengarlah suara Allah di awan itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita mau mendengarkan Yesus, kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau mendengarkan perintah Tuhan. Inilah perintah Tuhan. Semuanya yang ada dalam Alkitab ini, Alkitab yang saudara pegang, yang saya pegang, isinya sama. Kalau kita mau dengarkan Yesus Kristus, ikutilah, jalankanlah perintah yang ada di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Doa selanjutnya, kita bisa baca di Lukas yang ke-11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus tahu bahwa mereka adalah manusia biasa, memiliki kelemahan, memiliki kekurangan. Lalu mereka minta kepada Yesus, Yesus, ajarkanlah kami berdoa. Siang hari ini kita mohon kepada Tuhan Yesus, ajarkanlah kami berdoa. Kita tidak perlu menyebutkan kelemahan kita. Kita tidak perlu menceritakan apa yang menjadi keluhan kita, karena Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu keperluan saudara, dia tahu keperluan saya. Dia menyiapkan segala sesuatu untuk kita. Saat kita berdoa dan tepat waktunya, apa yang kita doakan, Tuhan Yesus Kristus akan mengabulkan doa yang kita panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau muridnya meminta mengajarkan Yesus untuk berdoa, kita juga mau minta, Tuhan Yesus, ajarlah kami berdoa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami di dalam doa kami, agar apa yang kami doakan itu boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita baca di dalam Lukas 22 ayat 31-32. Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 dan 32.
22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi pada Simon Petrus. Tuhan Yesus juga tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat tebusan Allah. Yesus berdoa bagi Simon, juga Yesus tetap berdoa bagi kita semua, karena Yesus adalah juru syafaat antara manusia dengan Allah. Simon didoakan oleh Yesus supaya imanmu jangan gugur. Doa yang sama juga kita harapkan Yesus doakan bagi kita, agar iman yang kita sudah miliki jangan gugur, tetapi iman bisa bertambah, dan kita bisa lebih dekat mengikuti Yesus Kristus. Kalau iman kita bertambah, apapun yang kita hadapi di dunia ini pasti kalah dengan iman yang kita miliki, yaitu iman yang berdasarkan kuasa Yesus Kristus yang dianugerahkan dalam hidup kita melalui urapan Roh Kudus. Iman kita jaga supaya gugur, karena ada firman Tuhan mengatakan Yesus datang ke dunia tidak mencari apa-apa, tetapi iman umat tebusannya apakah ada atau tidak dalam kehidupan mereka. Kita berdoa, apapun yang kita hadapi dunia ini, kesulitan yang kita hadapi saat ini, penyakit yang kita hadapi saat ini, ekonomi yang kita hadapi saat ini, marilah kita berdoa, jangan sampai kesulitan dunia ini mempengaruhi iman kita untuk kita meninggalkan Yesus. Biarlah kita tetap berdoa, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, semuanya adalah rencana dan kehendak Allah Bapa yang di sorga. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita baca di dalam Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Keadaan Yesus saat dia berdoa di Taman Getsemani. Dia tahu bahwa sebagai manusia dia tidak sanggup untuk memikul kehendak Allah, yaitu dia harus menyerahkan dirinya di atas kayu salib, menebus dosa seluruh umat manusia. Satu tanggungan yang begitu berat, satu beban yang berat, satu tanggung jawab yang begitu berat untuk Yesus pikul. Tetapi apa yang dia katakan, bukan kehendak Yesus yang jadi, tetapi kehendak Allah
yang jadi di dalam kehidupan Yesus di tengah dunia yang gelap ini. Lalu karena Yesus tahu berat masalah yang dia hadapi, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Bapa sampai pelunya, keringatnya keluar dan bercucuran darah. Penderitaan Yesus untuk menghadapi kayu salib, penderitaannya begitu berat. Biarlah kita renungkan, Yesus disalib karena menebus dosa saya dan dosa saudara. Jadi jangan kita sia-siakan, jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus yang sudah begitu mulia menghargai kita sebagai umat manusia yang berdosa, supaya kita diselamatkan karena darah Yesus yang tertumpah di Bukit Golgota. Selanjutnya, pada Lukas 23 ayat 34, di kayu salib, Yesus mendoakan orang yang menyalibkan dia. Satu hati yang sungguh mulia, satu pemikiran yang tidak pernah terlintas di pemikiran kita sebagai manusia yang berdosa. Kita baca Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Begitu mulia, begitu indah perasaan Yesus. Dia sedang dipaku di atas kayu salib, tetapi dia tidak mengatakan untuk perbuatan mereka itu salah. Dia hanya katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak mengerti dosa apa yang mereka sudah lakukan pada saat menyalibkan Yesus. Yesus dengan hati yang begitu rendah, dia tahu bahwa manusia itu adalah debu di hadapan Allah. Tetapi dia tetap mendoakan, mengampuni mereka yang sudah menyalibkan Yesus. Yesus memberikan contoh kepada kita, biar kita belajar mengampuni siapapun saudara kita, teman kita, orang ada di masyarakat sekeliling kita. Belajarlah kita seperti Yesus, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena Allah Bapa yang di sorga bersedia mengampuni dosa kita kalau kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin, saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, Lukas yang ke-23 ayat yang ke-46. Doa Yesus. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Puji nama Tuhan. Doa Yesus
di atas kayu salib. Setelah dia mengalami penderitaan yang begitu hebat, saatnya dia tahu sudah tiba. Dan apa yang dia lakukan? Dia menyerahkan nyawanya ke tangan Allah Bapa yang di sorga. Suatu peristiwa yang sangat indah bagi Tuhan Yesus, karena dia sanggup melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Disalib dengan penderitaan yang begitu hebat, Yesus saat menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan, dia merasa dia sudah sanggup melaksanakan kehendak Allah Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Kalau Yesus tidak sanggup menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan dunia ini, kita semua tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada penyelamat, tidak ada yang bisa menolong kita. Tetapi Allah begitu sayang kepada manusia ciptaannya. Walaupun manusia ciptaannya sudah melakukan dosa, sudah melakukan pelanggaran yang membuat Allah sakit hati, tetapi dia tetap dengan satu pengorbanan yang istimewa, satu pengorbanan yang mulia, mengutus anaknya yang tunggal. Disalib, pengorbanan yang terakhir untuk menebus dosa umat manusia. Dan apa yang kita sudah baca tadi, setelah Yesus sanggup melakukan penebusan dosa, apa yang dia katakan seperti yang kita sudah baca tadi. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Puji nama Tuhan. Hanya kepada Allah Bapa yang di surga kita menyerahkan nyawa kita. Hanya kepada Allah Bapa yang surga kita bisa mempercayakan nyawa kita. Kita bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya ke dalam kedua belah tangan Tuhan. Dan ayat yang terakhir kita bisa baca di dalam Lukas 18 Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pesan Tuhan Yesus kepada muridnya, berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak berkeputusan. Kita berdoa terus menerus. Hari ini kita berdoa, doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sore kita berdoa, malam kita berdoa, seterusnya. Firman Tuhan, Yesus menganjurkan agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak henti-hentinya, karena kuasa kegelapan juga tidak henti-hentinya untuk merencanakan sesuatu yang bisa menarik kita jauh daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini bisa memberikan kita kekuatan, firman Tuhan ini bisa memberikan kita keteguhan iman supaya
kita bisa melakukan pesan Yesus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dunia yang gelap ini. Kita bertekun dalam doa dalam segala hal yang kita miliki. Doa dapat melindungi kita dari serangan kuasa kegelapan, serangan iblis. Kita tidak tahu dia mau serang dengan apa, tetapi kalau kita berdoa, kita yakin doa kita melindungi kita, karena Yesus yang menjadi pengantara kita tetap menjadi menaikkan doa syafaat kepada Allah Bapa untuk melindungi kehidupan kita. Doa yang tiada jemu-jemu, doa yang tidak berkeputusan adalah doa kita dengan iman. Kita mempunyai iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Doa tidak dijawab, kita berdoa lagi, tidak dijawab. Kita berdoa lagi, iman kita tetap hanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Selanjutnya di dalam doa kita, pengaruh iblis dengan apa yang kita saksikan, kenikmatan dunia, kesenangan dunia, apa yang ada di dunia ini, sebagai manusia yang masih dari daging dan darah, mempunyai pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita berdoa, kita mempunyai kehidupan yang selalu menyerahkan apa yang dia hadapi, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi apa yang dia hadapi, dia serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Siang hari ini seberapa banyak kita yang sudah hadir, firman Tuhan yang sangat sederhana mengajak kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Yesus memberikan contoh dalam segala perkara yang Yesus kerjakan, dia awali itu semua dengan doa. Memohon pertolongan kepada Allah Bapa supaya dalam kesulitan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, kita tidak bisa hadapi dengan kekuatan kita sendiri, tetapi melalui firman Tuhan ini kita hadapi itu semua dengan doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini saya serahkan kepada